Tidak semua orang yang berpuasa di bulan Ramadan benar-benar bangun di sepertiga malamnya. Tidak semua yang tahu tentang tahajud mampu berdiri ketika dunia terlelap. Dan tidak semua yang mendengar panggilan itu benar-benar menoleh. Jika saat ini hatimu tertarik pada pembahasan ini, mungkin ada sesuatu yang sedang Allah siapkan dalam hidupmu. Assalamualaikum sahabat langit, terima kasih sudah hadir di ruang sunyi ini. Tidak ada yang kebetulan. Setiap jiwa yang sampai pada pembahasan tentang tahajud di bulan Ramadan, seringkali sedang berada di persimpangan batin. Entah sedang lelah, sedang berharap, atau sedang mencari jawaban yang tidak ditemukan di siang hari. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar. Ia adalah bulan ketika langit terasa lebih dekat, udara malamnya berbeda, sunyinya lebih dalam, dan di antara jutaan manusia yang tertidur setelah tarawih, ada sebagian kecil hati yang justru terbangun. Mereka bangun bukan karena suara alarm semata, tetapi karena rindu. Tahajud di bulan Ramadan memiliki getar yang tidak sama dengan bulan lainnya. Ada lapisan keheningan yang lebih pekat, ada rahmat yang lebih deras, ada ampunan yang lebih terbuka. Dan di sanalah keajaiban-keajaiban itu bermula. Keajaiban pertama adalah hati yang dihidupkan kembali. Ada orang yang hidupnya terlihat baik-baik saja. Pekerjaan ada, keluarga ada, senyum ada, tetapi hatinya kosong. Ada ruang sunyi yang tidak bisa dijelaskan. Ada kegelisahan yang tidak punya nama. Ramadan datang seperti hujan untuk tanah yang retak. Namun tahajudlah yang benar-benar meresap ke dalam akar. Ketika seseorang berdiri dalam gelap malam Ramadan, berwudu dengan air yang dingin, lalu mengangkat tangan dalam sunyi, pada saat itu ia sedang membuka pintu yang selama ini tertutup oleh kesibukan dunia. Disitulah hati mulai hidup kembali. Tangisan yang mungkin tidak pernah keluar di siang hari, mengalir tanpa malu di malam itu. Penyesalan yang lama terpendam, perlahan berubah menjadi harapan. Dan hati yang keras oleh waktu, mulai melembut tanpa disadari. Banyak orang tidak sadar bahwa masalah terbesar dalam hidup bukanlah kekurangan harta, bukan pula kurangnya perhatian manusia. Masalah terbesar adalah hati yang jauh dari Allah. Tahajud di bulan Ramadan seperti jembatan yang memperpendek jarak itu. Dan ketika jarak itu memendek, hidup mulai terasa berbeda. Beban memang belum tentu hilang, tetapi dada terasa lebih lapang. Ujian mungkin belum selesai, tetapi jiwa terasa lebih kuat. Itulah keajaiban pertama. Hati yang sebelumnya redup, kembali menyala. Keajaiban kedua adalah doa yang menemukan jalannya. Setiap manusia punya doa yang disimpan rapat. Doa tentang masa depan, doa tentang orang tua, doa tentang pasangan, doa tentang anak, doa tentang dosa-dosa yang tidak pernah diketahui siapapun. Ramadan adalah bulan doa, tetapi tahajud di dalamnya adalah momentum yang sangat istimewa. Di sepertiga malam terakhir, ketika kebanyakan manusia tertidur, Allah membuka pintu langit dan menawarkan pengabulan. Bayangkan jika momen itu terjadi di bulan yang penuh ampunan, ketika pahala dilipat gandakan, ketika setiap amal diberi nilai yang lebih tinggi. Doa di waktu itu bukan hanya sekadar ucapan. Ia adalah bisikan jiwa yang paling jujur. Ada yang bertahun-tahun memohon sesuatu dan terasa jauh. Namun ketika Ramadan tiba dan tahajud menjadi kebiasaan, perlahan Allah menunjukkan tanda-tanda jawaban. Kadang bukan dalam bentuk yang sama seperti yang diminta, tetapi dalam bentuk yang lebih baik. Rezeki yang terasa seret tiba-tiba menemukan jalan. Hubungan yang retak mulai membaik. Kesempatan yang dulu tertutup mendadak terbuka. Tidak selalu dramatis, tidak selalu instan, tetapi nyata. Karena tahajud di bulan Ramadan bukan hanya tentang meminta. Ia tentang kedekatan. Dan kedekatan itu yang mengundang jawaban. Keajaiban ketiga adalah ketenangan yang tidak bisa dibeli. Dunia hari ini penuh kebisingan. Informasi datang tanpa henti. Tuntutan hidup semakin tinggi. Banyak orang terlihat kuat di luar, tetapi rapuh di dalam. Tahajud di bulan Ramadan menghadirkan ruang hening yang jarang ditemukan. Ketika seseorang berdiri menghadap Allah di malam hari, tidak ada kamera,
tidak ada pujian, tidak ada penilaian manusia. Yang ada hanya kejujuran, dan kejujuran di hadapan Allah melahirkan ketenangan. Ketenangan ini bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi kemampuan untuk menerima takdir dengan hati yang lapang. Kemampuan untuk tetap tersenyum meski keadaan belum berubah. Kemampuan untuk percaya bahwa Allah tidak pernah salah menulis cerita hidup. Orang yang rutin tahajud di bulan Ramadan seringkali terlihat lebih teduh. Wajahnya mungkin biasa saja, pakaiannya sederhana saja, tetapi ada cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Cahaya itu lahir dari sujud yang panjang, dari doa yang tulus, dari air mata yang jatuh di sajadah. Dan yang paling menggetarkan, keajaiban-keajaiban ini seringkali tidak disadari oleh pelakunya. Ia hanya merasa hidupnya terasa lebih ringan. Padahal di balik itu, Allah sedang mengatur banyak hal yang tidak terlihat. Sahabat langit, Ramadan adalah bulan kesempatan. Tetapi tidak semua orang mengambil kesempatan itu di malam hari. Beruntunglah mereka yang rutin mengerjakan tahajud di bulan ini. Bukan karena mereka lebih suci, tetapi karena mereka diberi kemudahan untuk mendekat. Kemudahan untuk bangun di sepertiga malam adalah panggilan yang lembut, dan tidak semua hati mendengarnya. Jika ada getar dalam dadamu saat mendengar ini, mungkin itu tanda bahwa Allah sedang mengetuk pintu hatimu. Masih ada keajaiban-keajaiban lain yang lebih dalam dari sekadar ketenangan dan terkabulnya doa. Ada perubahan nasib yang tidak terlihat. Ada penjagaan dari musibah yang tidak pernah kita sadari. Ada derajat yang diangkat tanpa diketahui manusia. Semua itu akan kita renungi bersama di bagian selanjutnya. Untuk saat ini, biarkan hatimu menyerap makna ini perlahan. Jika doa-doa di dadamu ingin menemukan jalannya, tuliskan amin sebagai energi positif. Semoga setiap amin yang terucap menjadi saksi bahwa kita semua sedang belajar kembali kepada Allah. Dan perjalanan ini belum selesai. Bagian berikutnya akan membawa kita lebih dalam pada keajaiban yang membuat tahajud di bulan Ramadan benar-benar menggetarkan jiwa. Malam Ramadan selalu memiliki rahasia yang tidak semua orang rasakan. Ketika lampu-lampu rumah mulai dipadamkan, ketika suara kendaraan mereda, ketika tubuh-tubuh lelah memilih istirahat setelah seharian berpuasa, ada sebagian kecil jiwa yang justru terbangun. Mereka tidak terbangun karena kuat. Mereka terbangun karena dipanggil, dan panggilan itu tidak pernah salah alamat. Di bagian pertama kita telah merenungi bagaimana tahajud di bulan Ramadan menghidupkan hati, mendekatkan doa pada pengabulan, dan menghadirkan ketenangan yang tidak bisa dibeli. Kini kita masuk lebih dalam, pada wilayah yang tidak terlihat mata, tetapi dampaknya nyata dalam perjalanan hidup. Keajaiban keempat adalah penjagaan dari musibah yang bahkan tidak kita ketahui. Seringkali manusia hanya menyadari nikmat ketika sesuatu yang buruk terjadi. Padahal ada banyak keburukan yang tidak pernah sampai kepada kita. Ada kecelakaan yang tidak jadi terjadi. Ada fitnah yang tidak jadi menyentuh nama kita. Ada penyakit yang tidak jadi menetap dalam tubuh kita. Siapa yang menahannya? Tahajud di bulan Ramadan adalah salah satu sebab turunnya penjagaan Allah. Ketika seorang hamba berdiri di malam hari, mengakui kelemahannya, memohon perlindungan dengan hati yang tulus, pada saat itu ia sedang meletakkan dirinya dalam perlindungan yang agung. Ramadan adalah bulan ketika rahmat Allah terbuka luas. Lalu bagaimana jika di bulan itu seseorang bukan hanya berpuasa, tetapi juga bangun di sepertiga malam untuk bersujud? Ada lapisan penjagaan yang tidak terlihat. Banyak orang yang rutin tahajud di bulan Ramadan merasakan hidupnya seperti diarahkan menjauhi bahaya. Kadang ia batal berangkat ke suatu tempat tanpa tahu alasannya, lalu kemudian mendengar kabar bahwa sesuatu terjadi di sana. Kadang ia dijauhkan dari pergaulan yang kelihatannya menyenangkan tetapi sebenarnya merusak. Kadang ia gagal dalam satu rencana, lalu menyadari bahwa kegagalan itu menyelamatkannya dari penyesalan panjang. Tidak semua perlindungan datang dalam bentuk yang dramatis. Sebagian besar justru hadir dalam bentuk hal-hal kecil yang luput dari perhatian. Tahajud menguatkan hubungan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Dan ketika hubungan itu kuat,
penjagaan menjadi lebih nyata. Keajaiban kelima adalah diangkatnya derajat tanpa perlu dikenal manusia. Dunia sering mengajarkan bahwa nilai seseorang diukur dari popularitas, harta, atau jabatan. Tetapi di langit, ukurannya berbeda. Di malam hari, ketika seseorang berdiri dalam sunyi, tidak ada yang melihat kecuali Allah. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorotan, tidak ada unggahan yang dibagikan. Hanya keikhlasan. Dan keikhlasan itulah yang mengangkat derajat. Tahajud di bulan Ramadan memiliki bobot yang sangat besar. Puasa di siang hari sudah melelahkan. Menahan lapar, menahan emosi, menahan diri dari banyak hal. Lalu ketika malam datang, tubuh sebenarnya ingin istirahat. Tetapi hati memilih bangun. Pilihan itulah yang bernilai. Allah melihat usaha itu. Allah melihat kantuk yang dilawan. Allah melihat kaki yang melangkah menuju sajadah. Allah melihat air mata yang jatuh tanpa saksi. Derajat seorang hamba bisa terangkat tanpa pernah ia sadari. Ia mungkin tetap hidup sederhana, tetap tidak dikenal banyak orang. Tetapi di sisi Allah, namanya disebut dalam kemuliaan. Ada ketenangan yang berbeda pada orang-orang seperti ini. Mereka tidak mudah iri, tidak mudah marah, tidak mudah gelisah oleh urusan dunia, karena hati mereka telah merasakan sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar pengakuan manusia. Ramadan mempercepat proses pengangkatan itu, karena setiap amal di bulan ini dilipat gandakan. Setiap sujud di malam Ramadan memiliki nilai yang lebih berat di timbangan. Dan yang terakhir pada bagian ini, keajaiban keenam yang paling dalam adalah perubahan arah hidup secara perlahan. Tahajud bukan sekadar ritual, ia adalah proses pembentukan jiwa. Orang yang rutin bangun di malam Ramadan akan mulai merasakan perubahan dalam cara berpikirnya. Prioritasnya bergeser, hal-hal yang dulu terasa sangat penting mulai terlihat kecil. Dosa yang dulu terasa biasa mulai terasa berat. Hati menjadi lebih sensitif terhadap kebaikan dan keburukan. Perubahan ini tidak terjadi dalam satu malam. Ia perlahan. Seperti air yang menetes terus-menerus hingga mampu melubangi batu. Tahajud adalah tetesan itu, dan Ramadan adalah momentum yang mempercepatnya. Ada orang yang setelah Ramadan selesai, hidupnya tidak lagi sama. Ia lebih menjaga lisannya, lebih selektif dalam memilih lingkungan, lebih berhati-hati dalam mencari rezeki, lebih lembut kepada orang tua, lebih sabar kepada pasangan, lebih peduli kepada sesama. Semua itu berawal dari malam-malam yang sunyi. Tahajud di bulan Ramadan bukan hanya mengubah hubungan dengan Allah, tetapi juga mengubah hubungan dengan manusia. Karena hati yang dekat dengan Allah akan memancarkan kebaikan dalam interaksi sehari-hari. Inilah keajaiban yang jarang dibicarakan, bahwa tahajud bukan hanya tentang mendapatkan sesuatu, tetapi tentang menjadi seseorang yang baru. Dan perubahan itu adalah rezeki terbesar. Sahabat langit, jika pada bagian pertama kita merasakan getar ketenangan, maka pada bagian kedua ini kita mulai melihat betapa luasnya dampak tahajud di bulan Ramadan. Ia menjaga dari musibah yang tidak terlihat. Ia mengangkat derajat tanpa perlu dikenal. Ia mengubah arah hidup secara perlahan namun pasti. Semua itu terjadi bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena kasih sayang Allah yang begitu luas kepada hamba-hambanya yang mau mendekat. Masih ada satu lapisan terakhir yang lebih dalam. Lapisan yang menyentuh akhir perjalanan hidup manusia. Tentang bagaimana tahajud di bulan Ramadan mempersiapkan seseorang bukan hanya untuk dunia, tetapi juga untuk saat ia kembali kepada Allah. Jika hatimu terasa semakin tenang saat merenungkan ini, biarkan ketenangan itu menetap. Tuliskan amin sebagai aliran energi positif. Semoga setiap jiwa yang merindukan kedekatan dengan Allah diberikan kekuatan untuk menjaganya. Bagian berikutnya akan membawa kita pada penutup yang menggetarkan. Tentang rahasia terbesar dari mereka yang rutin tahajud di bulan Ramadan, dan mengapa mereka termasuk orang-orang yang benar-benar beruntung. Malam semakin dalam, Ramadan perlahan berjalan menuju penghujungnya. Waktu tidak pernah berhenti, dan setiap detik yang berlalu tidak akan kembali.
Ada yang menyambut akhir Ramadan dengan perasaan biasa saja. Ada yang justru mulai merasakan kehilangan sebelum benar-benar berpisah. Di antara jutaan manusia yang menjalani bulan ini, ada sebagian kecil yang akan mengingat Ramadan bukan karena hidangan sahurnya, bukan karena kemeriahan buka puasanya, tetapi karena malam-malam sunyinya. Karena tahajudnya. Di bagian sebelumnya kita telah merenungi bagaimana tahajud di bulan Ramadan menghidupkan hati, mendekatkan doa, menghadirkan ketenangan, menjaga dari musibah, mengangkat derajat, dan mengubah arah hidup. Kini kita sampai pada lapisan terakhir. Lapisan yang paling dalam, lapisan yang sering tidak terpikirkan, tetapi justru paling menentukan. Keajaiban terakhir adalah persiapan menuju perjumpaan dengan Allah. Setiap manusia akan sampai pada satu titik yang pasti. Titik di mana napas terakhir dihembuskan. Titik di mana dunia tidak lagi bisa dipertahankan. Tidak ada satupun yang mampu menghindarinya. Pertanyaannya bukan apakah kita akan sampai di sana. Pertanyaannya adalah dalam keadaan seperti apa kita sampai. Tahajud di bulan Ramadan diam-diam sedang membentuk akhir itu. Ketika seseorang terbiasa bangun di sepertiga malam, hatinya menjadi akrab dengan suasana akhirat. Ia terbiasa berbicara dengan Allah dalam kesunyian. Ia terbiasa mengakui dosa. Ia terbiasa memohon ampunan dengan air mata. Orang seperti ini tidak asing dengan istighfar. Tidak asing dengan sujud panjang. Tidak asing dengan rasa kecil di hadapan kebesaran Allah. Dan kebiasaan itulah yang akan menjadi bekal paling berharga. Ramadan mempercepat pembentukan jiwa ini. Setiap malam di bulan ini memiliki peluang Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang nilainya melampaui 83 tahun ibadah. Bayangkan jika seseorang rutin tahajud di 10 malam terakhir Ramadan. Ia mungkin tidak tahu malam mana yang Lailatul Qadar. Tetapi ia sedang mengetuk pintu setiap malam. Ia sedang hadir di waktu yang paling agung. Ada keberuntungan yang tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi dicatat dengan sangat jelas di sisi Allah. Orang yang terbiasa tahajud di bulan Ramadan akan merasakan perubahan yang sangat halus dalam cara ia memandang kematian. Ia tidak lagi terlalu takut kehilangan dunia. Ia lebih takut kehilangan kedekatan dengan Allah. Ia tidak lagi hanya sibuk menyiapkan masa depan dunia, tetapi mulai memikirkan bagaimana akhir hidupnya. Tahajud menanamkan kesadaran bahwa dunia ini sementara. Bahwa semua yang kita kejar suatu saat akan ditinggalkan. Bahwa yang tersisa hanyalah amal. Dan Ramadan adalah ladang amal yang paling subur. Rahasia terbesar dari mereka yang rutin tahajud di bulan Ramadan adalah keteguhan hati setelah Ramadan berlalu. Banyak orang bersemangat di awal bulan. Masjid penuh. Lantunan doa terdengar di mana-mana. Tetapi ketika Ramadan selesai, sebagian kembali pada kebiasaan lama. Namun orang yang benar-benar menikmati tahajud di bulan ini merasakan kehilangan yang berbeda. Ia merindukan sunyi itu. Ia merindukan berdiri dalam gelap. Ia merindukan percakapan pribadi dengan Allah. Kerinduan itu menjadi tanda bahwa hatinya telah berubah. Dan perubahan hati adalah keajaiban paling besar. Sahabat langit, ada satu hal yang jarang disadari. Tahajud di bulan Ramadan bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan, tetapi tentang siapa yang kita jadikan pusat hidup kita. Jika selama ini dunia berada di pusat, tahajud perlahan menggesernya. Jika selama ini manusia menjadi sandaran utama, tahajud mengarahkan sandaran itu hanya kepada Allah. Orang yang rutin tahajud di bulan Ramadan akan mulai merasakan bahwa kebahagiaan tidak lagi terlalu bergantung pada keadaan luar. Ia lebih stabil, lebih matang, lebih dalam. Ketika ujian datang, ia tidak mudah goyah. Ketika nikmat datang, ia tidak mudah lalai. Karena ia telah merasakan manisnya berdiri di hadapan Allah pada waktu yang paling sunyi. Dan disitulah letak keberuntungan yang sesungguhnya. Keberuntungan bukan sekadar rezeki yang lancar, bukan sekadar masalah yang selesai, tetapi hati yang tetap terhubung dengan Allah dalam keadaan apapun. Ada banyak orang yang kaya tetapi gelisah, banyak yang terkenal tetapi kosong,
Banyak yang dikelilingi manusia tetapi merasa sendiri. Namun orang yang akrab dengan tahajud di bulan Ramadan tidak pernah benar-benar sendiri. Ia tahu kemana harus kembali ketika dunia terasa berat. Ia tahu kepada siapa harus mengadu ketika manusia tidak memahami. Dan itu adalah nikmat yang tidak ternilai. Ketika suatu hari ia menghadapi sakaratul maut, semoga yang teringat bukan hanya urusan dunia. Semoga yang terlintas adalah malam-malam Ramadan yang pernah ia isi dengan sujud. Semoga yang terbayang adalah doa-doa yang pernah ia bisikkan dalam gelap. Karena siapa yang hidup dengan sesuatu, ia akan wafat dengan sesuatu. Jika hidupnya dekat dengan tahajud, maka semoga akhir hidupnya juga dalam kedekatan dengan Allah. Itulah mengapa orang yang rutin mengerjakan tahajud di bulan Ramadan disebut beruntung. Bukan karena mereka terbebas dari masalah. Bukan karena hidup mereka selalu mudah. Tetapi karena mereka sedang menabung sesuatu yang jauh lebih besar dari dunia. Mereka sedang menabung kedekatan. Dan kedekatan dengan Allah adalah puncak dari segala keberuntungan. Sahabat langit, perjalanan kita dalam pembahasan ini adalah perjalanan batin. Dari hati yang dihidupkan, doa yang didekatkan, ketenangan yang diturunkan, penjagaan yang diberikan, derajat yang diangkat, hingga persiapan menuju akhir yang indah. Semua itu berawal dari satu hal sederhana namun tidak mudah. Bangun di sepertiga malam, berdiri, bersujud, berbicara kepada Allah dalam sunyi. Ramadan memberi kita kesempatan. Tidak ada yang tahu apakah kita akan bertemu Ramadan berikutnya. Tidak ada yang tahu berapa sisa usia yang kita miliki. Namun setiap malam yang masih diberikan adalah peluang. Jika hatimu merasakan getar selama mengikuti perjalanan ini dari bagian pertama hingga bagian terakhir, itu bukan kebetulan. Itu mungkin panggilan lembut agar kita tidak melewatkan kesempatan yang begitu berharga. Semoga Allah melembutkan hati kita. Semoga Allah memudahkan langkah kita menuju tahajud di bulan Ramadan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang benar-benar beruntung. Tuliskan amin sebagai aliran energi positif. Semoga setiap amin yang terucap menjadi saksi bahwa kita semua sedang berusaha kembali mendekat kepada Allah.